Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Thinkers, welcome back to Sadis, Sarang Diskusi Podcast, tempat dimana kalian bisa cerita-cerita and sharing-sharing. Oke guys, my name is Amnestin Apria Shihab. You can call me Amnestin. Oke guys, di siang panas kayak gini nggak mungkin dong ya aku sendirian. Pastinya aku podcastan bersama wanita cantik dan lelaki soleh, Allahumma amin. Amin, ya Allah. Gak mungkin aku perkenalan sendirian ya. Oke, ini pertama kita bakal kenalan dulu dari yang cewek dulu ya. Halo Kak Najwa. Halo Kak Nes. Gimana Kak Najwa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi hati lagi kurang sehat. Hati kurang sehat, kenapa tuh Kak Najwa? Ditinggal ayam, Kak. Tinggal ayam. Apa harus ayang ya guys sekarang? Kak Najwa nyapanya apa nih? Boleh pakai bahasa Indonesia atau lebih ke bahasa asing nih? Bahasa asing juga gak apa-apa. Berarti asalnya mana? Jepang? Iya, dari Jepang. Berarti nyapanya konnichiwa Kak Najwa. Konnichiwa, Kak Nes. Oke, langsung beralih ke Kak Radit ya. Halo Kak Radit. Halo Nes. Selamat siang atau good afternoon atau good morning atau good apa pakai bahasa Iya. Indonesia aja. Bervariasi. Good siang. Oh, good siang Kak Radit. Siang. Oke. Seru juga ya pakai dua bahasa. Gimana Kak Radit? Alhamdulillah. Pripun kabarnya, sehat? Mungkin kalau hari ini sedang tidak baik-baik saja. Soalnya tadi malam juga karena sering kipasan terus, ini tenggorokan jadi kering gitu. Tenggorokan kering. Nanti buka puasa biar minum obat ya, biar cepat sembuh ya Kak Radit. Siap. Oke. Ini biasanya aktivitasnya Kak Najwa dan Kak Radit di siang bolong kayak gini biasanya ngapain nih aktivitasnya? Kalau yang pertama, itu yang pasti tidur. Tidur, oke tidur. Sleep in prioritas berarti ya? Itu prioritas. Oke. Tapi selain tidur, aku sering baca novel, kayak buku-buku cerpen, terus ngejar bacaan Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Iya, pasti lebih berkah ya. Iya. Amin ya Allah. Dari Kak Radit sendiri gimana? Saya ngikutin Najwa, Ngikutin aja. selalu tidur. Bukan itu, ngejar Al-Quran bukan, tapi selalu tidur. Ada waktunya sih kalau ngejar Quran. Iya sih, benar juga. Kayak ada istilah tuh kalau bulan puasa biasanya ramenya bandai banjus gitu Iya, ya. betul. Sehari 1 jus gitu. Iya, mungkin saya juga lagi ngejar sih, cuman lebih kebanyakan tidur. Oh, ya udah nggak apa-apa diselingin waktu Iya. supaya tidak membuat hal Siap. yang gigantis. Kalau Kak Nes lagi ngejar apa sekarang? Ngejar Ngejar ayam. ayam. Ngejar ayamnya. Ayam nomor 1 berarti ya. Ayam nomor 1. Oke, berarti gini, Kak Najwa sama Kak Radit, ini aku berarti ngajak Kak Najwa dan Kak Radit ke hal yang positif nih, sharing-sharing bagi pengalaman. Tahu nggak tentang apa nih? Apa tuh? Tentang azan. 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 Oke. Ya walaupun Kak Najwa nggak boleh azan di pengeras suara, tapi kan ada Kak Radit ya. Iya. Mungkin Kak Najwa juga tahu lah sedikit tentang azan. Oke nih, membahas tentang azan. Azan sendiri kan punya pengertian ya. Dia tuh notif atau pemberitahuan buat umat muslim supaya dia tahu ini udah jatahnya waktu sholat, memasuki waktu sholat. Dari sholat sendiri kan itu berarti mengingat bahwa kita wajib untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah hal kewajiban. Dari pengertian wajib sendiri kan, jika ditinggalkan mendapat dosa, tapi jika dikerjakan mendapatkan pahala. Lah dari azan itu sendiri ada hukumnya nggak sih kira-kira? Oh, tentu ada. Ada. Jadi Apa kalau tuh? azan itu memiliki hukum fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, di dalam fardu itu kan ada dua tuh. Hukum fardu ada dua, fardu kifayah sama fardu ain. Nah, kita bisa bedakan. Fardu ain itu segala aktivitas kewajiban manusia yang kewajiban muslim yang harus dilakukan oleh semua umat muslim. Jadi Contohnya Kak Radit. contohnya sholat 5 waktu, Sholat 5 waktu, zakat, betul. ya kan? Nah, kalau sedangkan fardu kifayah itu segala aktivitas kewajiban umat muslim yang hanya dilakukan satu orang saja dan kewajiban yang lainnya gugur. Gugur. Oke, contohnya sholat jenazah. Misal nih sholat jenazah, ada satu orang yang meninggal di desa A. Nah, di desa itu yang nyolati jenazah itu cukup beberapa orang saja, Tidak harus semua. Tidak harus semuanya. Terus contoh lainnya azan tadi, misal sudah memasuki waktu sholat duhur. Iya. Nah, itu jam 12 misalkan ya, jam 12. Itu harus ada satu orang yang mengazani di daerah tersebut. Tidak boleh rame-rame dong berarti Tidak Kak boleh Radit. ramai-ramai. Tidak boleh. Secara logika saja nih, kalau kita bareng-bareng, apa yang terjadi coba? Paduan suara Paduan berarti. Suara, Betul. lomba azan di mana-mana, ya Iya bukan? betul. Lebih baik satu ya, berarti itu fardu kifayah. Kifayah. Yes, Iya. benar sekali. Dari tadi kan kita udah membahas azan tentang suara, apalagi tadi ada paduan suara. Aku jadi tertarik nih sama pertanyaan ini. Tentang pengeras suara.
pengeras suara atau toa ya biasanya. Iya. Emang ketika azan itu harus pakai pengeras suara atau boleh tuh? Boleh tidak? Boleh. Kalau nggak pakai pengeras suara juga boleh sebenarnya. Dulu saja Bilal bin Rabah itu azan itu nggak pernah pakai pengeras suara. Kan belum ada teknologi seperti sekarang. Nah, makanya dari itu jika tidak ada pengeras suara boleh tidak menggunakan pengeras suara. Tapi jika ada, memang lebih baik menggunakan pengeras suara seperti yang didalilkan di surat Al-Isra ayat 111 110. 110 Yang benar yang mana ini? 110. Oh ya. Apa tuh bunyinya apa tuh? Mungkin kalian Jadi, tahu. mungkin dalilnya saya belum hafal ya, cuman tahu intinya saja. Di dalam artinya tersebut itu memiliki kandungan kalau kita lagi melafalkan pas lagi sholat, bacaan sholat itu nggak usah keras-keras suaranya atau nggak usah, jangan sampai lirih juga. Oh, berarti Jadi harus jangan- netral gitu ya? Iya, jangan keras-keras, jangan sampai lirih, tapi netral. Jadi seperti azan juga, nggak boleh keras-keras sama lirih juga. Ya coba aja, kalau misalnya kita keras-keras, budek nggak masyarakat? Iya. Oh iya, apa sih ini jelek banget sumpah bikin budek gitu. Oh. Itu niat azan apa enggak? Niat ngundang masyarakat sholat apa enggak gitu kan? Ngomong-ngomong tadi mengganggu gitu, tahu nggak sih berita yang kemarin baru viral yang katanya azan itu ketika azan itu dikumandang itu dia malah mengganggu warga sekitar. Itu menurut kalian berpendapat seperti apa sih? Menurut kalian gimana? Nah itu kayak kemarin jadi perbincangan masyarakat betul. luas. Kalau menurut pribadi saya itu kembali ke mereka masing-masing. Ada yang mengatakan pendapatnya enggak, ada yang mengatakan pendapat mereka iya mengganggu ketenangan kita. Tapi kalau setiap individu kan punya haknya masing-masing buat menyuarakan pendapat. Kalau menurut saya setiap orang tuh nggak boleh mengjudge, kayak terutama agama Islam ya, nggak boleh mengjudge oh ini mengganggu ketenangan masyarakat. Kalau tujuannya si azan itu buat syiar agama Islam memang harus disuarakan dengan suara yang merdu, bagus. Cuma tidak terlalu keras. Tapi jangan terlalu keras. Kembali lagi ke surat Al-Isra tadi. Tapi jika tujuannya untuk mengingatkan waktu sholat itu bisa diganti dengan HP ataupun radio seperti zaman sekarang. Oh, karena perkembangan pesat Iya. ya. Oke. Nih, ketika pakai pengeras suara kan berarti banyak manfaatnya ya. Apalagi jujur nih, rumahku kan emang di pedalaman. Tapi ketika itu kan jarak antara musola dan rumahku itu agak jauh. Tapi ketika ada pengeras suara tersebut, aku jadi paham loh. Oh, ini waktunya salat maghrib, ini waktunya salat isya. Berarti alhamdulillah emang ada manfaatnya. Mungkin kan tergantung dari beberapa orang berpendapat seperti apa. Jadi tadi kita udah membahas tentang azan, udah lumayan cukup jauh ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Kak Najwa, Kak Radit. Iya, sama-sama. Apalagi ini kan kesimpulan pada siang hari ini perbincangan kita itu kan tentang hukumnya azan, gimana cara membenarkan azan. Contoh kayak kalau pakai pengeras suara tuh harus seperti ini, apalagi tadi dalil yang sudah dikatakan Kak Radit ya, betul sekali. Ini udah cukup lama, udah hampir menuju ke 9 menit ya. Terima kasih ya Kak Radit dan Kak Najwa. Terima kasih kembali Mbak Ami ya. Besok-besok kita bisa sharing-sharing lagi Siap, tentang tema yang lain mungkin ya. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,